Oke, jadi aku adalah awardee dari beasiswa Bright Scholarship, Mas. Oke, kalau bicara soal benefit ya, Mas ya. Jadi kalau benefitnya itu nggak sedikit, Mas. Tapi untuk syaratnya itu sah itu relatif ya, tergantung persiapan begitu ya, teman-teman ya. Tips dari aku untuk kalian yang mau daftar beasiswa, yang pertama dan paling penting adalah sedang mencari beasiswa. Semangat buat kalian yang para pemburu beasiswa. Oke, halo Maruners, perkenalkan namaku Anggoro Igo Prastowo sebagai host pada Kesmatok sesi ini. Jadi aku jelasin dulu ya Kesmatok itu apa. Jadi Kesmatok itu adalah salah satu proker dari Departemen Kesejahteraan Mahasiswa yang menjelaskan tentang beasiswa dan studi pembelajaran, dan mungkin itu dapat dijadikan Maruners sebagai insight baru tentang hal-hal yang tadi saya sebutkan. Nah, jadi langsung aja aku mau masuk ke pertanyaan, tapi tak kenal maka tak sayang. Jadi aku mau berterima kasih kepada narasumber yang udah menyempatkan hadir. Terus mungkin boleh diperkenalkan dulu, Mas, namanya siapa? Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Geovanza, aku dari Siskal P60. Oke, aku langsung mulai ke pertanyaan ya, Mas. Jadi Masnya itu lagi menerima beasiswa apa sih? Terus mungkin bisa dijelaskan juga nggak beasiswa apa itu? Oke, jadi aku adalah awardee dari beasiswa Bright Scholarship, Mas. Nah, mungkin sedikit aku ngejelasin tentang beasiswa ini. Jadi beasiswa Bright Scholarship ini merupakan salah satu program beasiswa dari YBM Brilian yang diperuntukkan untuk mahasiswa di jenjang sarjana pada PTN terpilih. Nah, PTN terpilih ini artinya adalah kampus-kampus yang sudah bermitra langsung dengan YBM Brilian, seperti itu, Mas. Oke, keren berarti, Mas. Nah, terus benefit apa aja sih yang didapat waktu Mas ini mengikuti kegiatan dari beasiswa tersebut? Oke, kalau bicara soal benefit ya, Mas ya. Jadi kalau benefitnya itu nggak sedikit, Mas, tapi tentu saja tidak berlebih juga. Untuk benefitnya itu yang pertama, tunjangan pembiayaan semesteran atau UKT selama menjadi mahasiswa aktif. Terus yang kedua, ada pemberian uang saku bulanan yang pastinya cukup untuk beli makan, untuk ngeprint, atau untuk beli buku dan hal-hal lain untuk menunjang perkuliahan. Terus yang ketiga, ada fasilitas tempat tinggal asrama, Mas. Jadi fasilitas tempat tinggal asrama ini awardee dari PTN dalam kawasan wilayah yang sama, itu akan dikumpulkan jadi satu dan diberi tempat tinggal untuk berasrama seperti itu. Kalau di Surabaya ini ada UNER sama ITS. Jadi UNER sama ITS ini disatukan, orang-orangnya ada 12 orang dan tempat tinggal di asrama seperti itu, Mas. Untuk yang keempat, benefit yang keempat itu kami dapat networking langsung ke alumni penerima Bright Scholarship sebelumnya, yang tentu saja orang-orangnya luar biasa hebat. Jadi kami bisa langsung misalnya mau mengundang pemateri atau kami mau mencari insight-insight baru dari alumni-alumni, itu bisa secara langsung begitu, Mas. Terus yang kelima ada pembinaan secara langsung oleh YBM Brilian, di mana kami akan dilatih dan dikembangkan kapasitas keilmuannya dan juga jiwa sosialnya. Dan yang terakhir ada pembinaan langsung agar kami dapat mengabdi kepada masyarakat, terkhusus lingkungan sekitar, seperti itu, Mas. Wah, banyak banget tuh benefitnya. Nah, kan ngelihat dari benefit itu, dari 7 benefit mungkin ya. Nah, itu tuh syarat-syaratnya biar bisa keterima beasiswa ini tuh apa aja sih, Mas? Untuk syaratnya itu yang pertama, jadi beasiswa ini ditujukan untuk mahasiswa semester 3 dan diutamakan IPK-nya di atas 3. Terus yang kedua, memiliki dorongan berprestasi. Yang ketiga, aktif berorganisasi dan memiliki pengalaman organisasi. Terus yang keempat, mampu membaca Al-Quran. Dan yang kelima, memiliki keterbatasan finansial, Mas. Seperti itu untuk syaratnya. Keren tuh, selain bisa menunjang akademik tapi bisa menunjang juga kerohaniannya ya, Mas? Ya, benar sekali, Mas. Terus tahapan-tahapan apa aja sih yang sudah Mas Geovanza lewati ini buat daftar beasiswa dan keterima? Oke, untuk tahapannya itu jadi dari beasiswa ini ada 2 tahapan. Yang pertama ada pemberkasan.
dan yang kedua itu ada wawancara. Nah, pemberkasan ini, berkas-berkas yang diperlukan itu ya basic Mas, kayak transkrip nilai, KK, scan KK dan lain sebagainya. Tapi juga ada berkas khusus kayak motivation letter, personal statement dan lain sebagainya. Terus untuk sesi wawancara, untuk tahap kedua adalah wawancara. Jadi di wawancara ini kami divalidasi lebih lanjut mengenai berkas yang kami upload dan juga ada 1-2 tes lah di situ, seperti itu Mas. Oke. Jadi mungkin setelah melewati tahapan-tahapan tersebut, itu menurut Mas Giovansa sendiri tahapan yang paling susah tuh tahapan apa sih? Oke, sebenarnya kalau susah itu relatif ya, tergantung persiapan begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau dari aku dulu memang mungkin agak kesulitan di wawancara karena ada beberapa hal yang tidak aku perkirakan terus muncul seperti itu. Jadi belum disiapkan gitu. Tapi dengan siasat ini dan itu ya masih bisa terjawab dan mumpuni lah untuk jawabannya seperti itu Mas. Oke, jadi emang kalau misalnya interviewer gitu suka menjebak banget Mas. Iya benar sekali Mas. Jadi kita harus siap. Misalnya kita nggak ada persiapan sama sekali ataupun nggak bisa beradaptasi pun bakal hancur. Ya benar, kita bisa diam di tempat nanti, waduh. Dari penjelasan dari Mas Giovansa sendiri, mungkin benefit, terus syarat, dan juga sampai tahapan-tahapan yang mungkin paling susah untuk dilewatin. Nah, di sini boleh nggak sih Mas Giovansa itu ngasih tips ke teman-teman Marooners. Jadi tips-tips apa aja sih biar para Marooners tuh bisa dapat beasiswa ini gitu. Oke, untuk tips dari aku untuk kalian yang mau daftar beasiswa, yang pertama dan paling penting adalah teman-teman harus bisa memahami semua persyaratannya gitu. Jadi banyak kasus itu kesalahan-kesalahan minor yang buat para calon penerima ini gagal gitu. Mulai dari berkas, misalnya salah upload berkas atau berkasnya kurang dan lain sebagainya. Terus yang kedua menurutku adalah totalitas. Jadi ketika ada persyaratan, misalnya motivation letter, teman-teman buat motivation letter itu yang benar-benar totalitas seperti itu. Jangan sekedar hanya pemenuhan syarat saja. Terus yang ketiga adalah realistis. Nah, semua yang teman-teman tulis ketika di berkas atau pengumpulan berkas atau dan lain sebagainya itu harus realistis. Jadi tidak boleh terlalu jauh lah, tidak boleh terlalu tinggi, istilahnya seperti itu. Dan yang keempat, yang terakhir adalah teman-teman harus bisa meyakinkan gitu. Teman-teman harus bisa meyakinkan kalau teman-teman itu layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Seperti itu Mas. Oke, jadi intinya kan kita harus niat ya. Iya benar sekali. Terus sama menyesuaikan dengan kondisi kita sendiri, realistis. Terus juga harus dengan persiapan yang benar-benar siap banget lah intinya. Nah, dari sini mungkin udah cukup banget buat ngasih insight baru pada para Marooners tentang beasiswa Break Scholarship. Jadi aku ngucapin terima kasih banyak buat Mas Gio ya, karena emang udah menyempatkan waktu untuk saya tanya-tanyain. Jadi terima kasih. Mungkin aku boleh closing statement dulu. Oke, boleh. Silakan. Aku mau nyemangatin buat teman-teman semua yang sedang mencari beasiswa. Semangat buat kalian yang para pemburu beasiswa dan juga semangat untuk Mas Mbak yang sedang berkuliah. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada teman-teman Kesma udah kasih kesempatan saya untuk sharing di sini ya Mas ya. Sama-sama. Cukup dari saya Mas, terima kasih banyak. Oke. Jadi sesi Kesma Talk pada kali ini bisa dicukupkan. Sampai bertemu pada sesi Kesma Talk berikutnya. Sampai jumpa.